Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, gue akan berbicara terkait dengan sedikit eh, review secara keseluruhan ya babak 32 besar. Sorry. Dan juga preview babak 16 besar. Nah, di babak 32 besar ternyata gue ada prediksi sebelumnya yang salah ini ternyata ya Sobat Football United. Apapun situasinya, maksudnya ya salah karena adu penalti misalnya, karena kalau kita tahu kalau adu penalti itu kan menurut gua dan mungkin juga menurut beberapa sobat Football United ataupun fans sepak bola menganggap bahwa itu kan sebenarnya tinggal adu keberuntungan, tapi tetap aja prediksi gua ada yang tidak benar terkait dengan hal tersebut. Di babak 32 besar misalnya seperti bagian yang ini, gua di pertandingan pertama gue mengunggulkan Jerman untuk bisa mengatasi Paraguay, tapi ternyata gagal ya. Bahkan di adu penalti akhirnya Jerman tersingkir. Belanda menghadapi Maroko pun juga demikian. Gue mengunggulkan Belanda sebenarnya, tapi ternyata Belanda disingkirkan Maroko juga melalui adu penalti. Nah, yang menarik adalah ketika Belgia menghadapi Senegal. Gue mengunggulkan Senegal ya kan. Dan di pertandingan tersebut Senegal sempat unggul 2-0. Tapi di menit ke-86 dengan jarak 3 menit 86 dan juga 89, Belgia mampu mencetak 2 gol tuh sehingga menyamakan kedudukan 2-2 dan akhirnya mendapatkan penalti dan lolos ya Belgia. Dan ya walaupun Senegal sempat unggul 2-0 dan mereka pun juga menunjukkan permainan yang menurut gue permainan yang bagus, bahkan mereka sampai sempat unggul 2-0 ya, nyaris membuat kejutan, tapi Indian prediksi gue salah. Kanada berhasil menang menghadapi Afrika Selatan sesuai prediksi. Portugal menghadapi Kroasia di pertandingan yang ketat juga menurut gue. Portugal lolos. Amerika menghadapi Bosnia. Ini juga ya tuan rumah menunjukkan situasi yang konsisten bagaimana dari cara mereka bermain dan kemenangan yang mereka dapatkan. Perancis dominan menghadapi Swedia. Spanyol pun juga menurut gue dominan menghadapi Austria. Jadi tebakan gue juga benar di pertandingan-pertandingan tersebut. Nah, di bagian selanjutnya, nah ini kebetulan benernya banyak nih. Brazil menang menghadapi Jepang ya di pertandingan yang juga ketat, prediksi gue betul. Meksiko menghadapi Ekuador, tuan rumah juga menunjukkan dominasinya menurut gue, menang. Argentina nyaris dikejutkan oleh Cape Verde. Kalau pertandingan bergulir menuju adu penalti segalanya bisa terjadi, tapi Argentina akhirnya bisa menang ya di extra time. Swiss menurut gua menunjukkan pengalaman yang lebih dalam di Piala Dunia menghadapi Algeria, menang, betul juga prediksinya. Norwegia menghadapi Pantai Gading, Ivory Coast. Norwegia tampil luar biasa, tapi akhirnya bisa mendapatkan kemenangan tipis ya, gol luar biasa sebenarnya dari Amat, tapi gol juga yang tidak kalah cantiknya dari Erling Haaland. Inggris menghadapi Kongo, ini juga pertandingan yang ketat. Harry Kane tampil sebagai pahlawan di sana, prediksi gue juga betul. Australia menghadapi Mesir, gue unggulkan Mesir. Ya gue beruntung, tebakannya benar karena bergulir ke adu penalti. Di adu penalti sebelumnya gue salah, tapi yang ini betul ya. Mesir yang lolos. Kolombia menghadapi Ghana. Ya Kolombia walaupun unggul 1-0 tapi tampil jauh lebih dominan di pertandingan tersebut. Nah, gua sekarang ingin prediksi ini ya. Nah, ini dia nih, tebak-tebakan aja sih sebenarnya prediksi di babak selanjutnya dari Piala Dunia, tepatnya di babak 16 besar. Nah, di babak 16 besar Kanada menghadapi Maroko. Ya, gue pikir Maroko ketika menghadapi Belanda, mereka tampil luar biasa. Tapi di sisi lain juga ada faktor Belanda yang tampil dengan strategi yang salah menurut gue ya. Walaupun demikian pertandingan ini bergulir ke adu penalti, Maroko yang menang. Tapi secara keseluruhan Maroko memang sangat pantas untuk bisa lolos menghadapi tuan rumah Kanada. Ini merupakan sebuah pengalaman yang baru bagi Kanada bisa bergulir sejauh ini di Piala Dunia. Maroko gue pikir lebih memiliki peluang karena mereka lebih memiliki pengalaman, bukan hanya kualitas ya, tapi juga pengalaman di turnamen-turnamen besar termasuk Piala Dunia dan juga Piala Afrika sebelumnya. Ini juga merupakan hal yang penting sehingga
Kanada dengan segala harapannya, tapi gue lebih mengunggulkan Maroko yang akan lolos ke babak selanjutnya. Paraguay menghadapi Prancis, gue pikir Paraguay memiliki peluang kalau mereka mampu menahan Prancis sampai ke adu penalti. Karena di pertandingan terbuka, Prancis presentasinya menurut gue ya sangat wajar jika jauh lebih diunggulkan dibanding dengan Paraguay. Mereka tampil dominan di babak 32 besar. Mereka tampil sangat luar biasa menurut gue di babak 32 besar juga, dan sangat wajar mereka lebih diunggulkan di pertandingan kali ini menghadapi Paraguay yang lolos ke babak selanjutnya karena menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Sementara Perancis memang tampil sangat dominan juga ketika menghadapi Swedia. Jadi menurut gue lebih mengunggulkan Perancis. Brazil menghadapi Norwegia, ini menarik. Norwegia di turnamen kali ini merupakan sebuah tim yang dengan keadaan yang enak untuk disaksikan, bagaimana cara permainan mereka yang rapi. Tapi gue melihat bagaimana solusi memiliki presentasi yang besar dengan satu orang pemain ya. Artinya Norway ini cukup sangat menggantungkan kepada seorang Erling Haaland. Dan ini merupakan sebuah dalam tanda kutip kelemahan yang kalau Brazil bisa temukan solusinya, paling tidak dari sisi pertahanan, ya mereka bisa membuat pertandingan ini menjadi sulit bagi Norwegia. Brazil dengan segala pengalamannya, mereka sempat terdesak ketika menghadapi Jepang, tapi tetap bisa menemukan solusinya. Ada perubahan taktik yang menarik di sana dari babak pertama dan babak kedua. Gua mengunggulkan Brazil untuk bisa menang, menyingkirkan Norwegia. Meksiko menghadapi Inggris. Nah, ini juga menarik ya. Wah, ini ini cuma prediksi aja sobat Football. Gue bisa jadi salah, tapi gue memprediksi Meksiko ini yang akan bergulir ke babak selanjutnya. Meksiko dengan perjalanan yang luar biasa di setiap pertandingan Piala Dunia kali ini. Bahkan mereka menjadi tim yang kalau tidak salah ini dengan situasi yang belum pernah kebobolan ya. Ini menunjukkan bagaimana mereka tampil luar biasa. Mereka tidak kebobolan sejauh ini. Menurut gue salah satu faktor terbesarnya adalah permainan ofensif yang mereka peragakan, dan itu memang sangat memukau. Mereka tampil dengan intensitas tinggi, transisi juga cepat, pergerakan juga demikian, memiliki potensi untuk menyulitkan Inggris yang tampil kesulitan ketika menghadapi tim dengan transisi yang baik. Mereka artinya dalam posisi seperti itu, transisi yang baik, mereka sempat nyaris tuh tersandung ketika menghadapi Kongo, terutama di babak pertama ya. Dan kalau ada tim yang bisa tampil dengan transisi lebih baik dibanding dengan Kongo, artinya dengan kecepatan dan lain-lain, mungkin Meksiko adalah salah satunya. Dan gue lebih mengunggulkan Meksiko. Gue bisa jadi salah sobat Football United, tapi ini hanya sekedar prediksi saja. Portugal menghadapi Spain. Nah, ini juga mungkin gue akan dikomentari, akan dikritisi. Gue lebih mengunggulkan Spanyol sih. Portugal menghadapi Spanyol ya. Spanyol tampil fantastis. Mereka sempat terkendala di pertandingan pertama Piala Dunia kali ini, tapi setelahnya mereka bergulir dengan sangat konsisten menurut gua ya. Mereka sempat tertahan 0-0 menghadapi Cape Verde yang akhirnya mengejutkan di babak 32 besar ketika menghadapi Argentina. Tapi mereka tampil fantastis menurut gua ketika menghadapi Saudi, ketika menghadapi Uruguay, tampil sangat dominan ketika menghadapi Austria. Sementara Portugal sendiri, gue masih melihat sebuah inkonsistensi ataupun situasi yang tidak konsisten dalam perjalanannya. Mereka pun juga nyaris dikejutkan ketika menghadapi Kroasia. Di situ ada juga kontroversi di penghujung pertandingan. Tapi bagaimana secara keseluruhannya Portugal ini berjalan di pertandingan ini? Well, ketika pertandingan ini misalnya masuk ke adu penalti, segalanya tetap bisa saja terjadi. Tapi secara pertandingan open play katakanlah seperti itu, gue lebih mengunggulkan Spanyol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Belgia menghadapi Amerika Serikat. Langsung aja nih, Belgia nyaris dikejutkan ketika menghadapi Ghana. Mereka mencetak 3 gol di penghujung pertandingan dan akhirnya ketika menghadapi Senegal. Mereka mencetak gol mereka mencetak 3 gol di penghujung pertandingan dan akhirnya menyingkirkan Senegal yang ya sebenarnya hanya tinggal satu kaki lagi tuh untuk bisa ke 32 besar. Sementara Amerika Serikat menurut gue secara konsisten tampil baik sejauh ini.
faktor tuan rumah menurut gue ini akan memainkan peranan penting. Mereka tampil dengan rapi, mereka tampil dengan cepat, serangan mereka sering sekali berbahaya, mereka banyak solusi sejauh ini dalam cetak gol. Dan gue unggulkan tuan rumah Amerika Serikat mampu menyingkirkan Belgia kali ini. Argentina menghadapi Mesir, ini juga pertandingan yang menarik. Argentina dengan pengalamannya sebagai juara bertahan, Mesir pun juga demikian. Pengalaman sebagai juara bertahan ini mereka tunjukkan betul di situasi-situasi sempit seperti ketika menghadapi Cape Verde. Tapi gue pikir Argentina tidak akan mengulangi kesalahan menghadapi Cape Verde. Sementara Mesir sendiri yang harus juga sampai ke babak adu penalti ketika menyingkirkan wakil dari Asia. Satu-satunya wakil dari Asia itu adalah Australia. Menurut gue kali ini akan terhenti di tangan juara bertahan Argentina. Gue lebih mengunggulkan Argentina murni karena Argentina lebih berpengalaman, mereka lebih memiliki teknis. Kalau mereka bisa tampil tidak ceroboh seperti ketika menghadapi Cape Verde, menurut gue mereka punya peluang lebih besar ketika menghadapi Mesir. Dan terakhir, Swedia menghadapi Kolombia. Swiss menghadapi Kolombia ya, bukan Swedia. Swiss menghadapi Kolombia. Swiss tampil luar biasa sebenarnya dengan permainan kolektif, dengan permainan rapi. Mereka juga memiliki pengalaman yang bagus, pelatihnya juga memiliki pengalaman yang banyak. Sejauh ini mereka pun juga tampil luar biasa. Tapi mereka menurut gue belum diuji dengan tim seperti Kolombia yang menurut gue tampil juga tidak kalah luar biasanya, terutama dari sisi permainan, atraktif, menyerang, tajam. Ya sayang mereka hanya mencetak satu gol menghadapi Ghana di banyak sekali peluang ya. Dan menurut gue ini akan menjadi ancaman bagi Swiss. Kolombia akan bermain dengan tempo yang cepat. Gue ragukan Swiss bisa mengimbangi hal tersebut. Mungkin Swiss lebih ingin untuk bermain dengan tempo yang lebih rendah sedikit. Tapi solusi menurut gua untuk mencetak gol ya di pertandingan seperti itu nampaknya akan lebih mengarah kepada Kolombia. Sehingga gua unggulkan Kolombia yang akhirnya melaju ke babak selanjutnya menyingkirkan Swiss. Tapi sekali lagi ya, semua pertandingan yang tadi gua prediksi segalanya bisa terjadi. Misalnya kalau sampai bergulir ke adu penalti, situasi akan kembali ke 50-50. Adu keberuntungan akan ada di sana. Tapi ini hanya prediksi ringan amatiran saja Sobat Football United. Jadi gue mengunggulkan sekali lagi ya, gue mengunggulkan Kolombia, Argentina, Amerika, Spanyol, Meksiko, Brazil, Prancis, dan juga Maroko. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat berbeda? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.